Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan kesehatan serta antisipasi COVID-19 bagi para jemaah haji yang pulang ke tanah air, sudah bersama kami dari luar studio Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi Muhammad Imran. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta Pak Imran. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Baik, Pak, kami mendapatkan data berdasarkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, ini mencatat ada sekitar 7.957, artinya hampir 8.000 kasus ISPA di kalangan jamaah haji Indonesia. Jadi sejauh ini berdasarkan pemantauan memang ini hanya ISPA saja atau ada indikasi atau terdeteksi COVID-19 begitu Pak Imran? Iya, jadi betul sekali. Jadi per hari kemarin angka kasus ISPA di Kloter itu sudah mencapai 86.000 kasus. Dan sejauh ini gejala-gejala yang ditunjukkan belum ada yang ada beberapa jemaah kita memang yang kita rujuk ke rumah sakit Arab Saudi karena mengalami gejala ISPA yang berkelanjutan seperti sesak napas dan juga demam, dan kebanyakan dirawat karena dengan diagnosis pneumonia atau radang paru. Kemudian memang juga ditemukan ada sejumlah kasus COVID-19 pada jemaah kita yang ketika dirujuk ya itu di rumah sakit Arab Saudi dilakukan pemeriksaan COVID-19 dan itu dinyatakan positif. Oke, Pak Imran. Jadi artinya ketika ada yang positif itu adakah kemudian penanganan tersendiri secara intensif agar tidak menyebar, agar jamaah itu sembuh terlebih dahulu atau seperti apa Pak Imran? Ya, jadi sampai saat ini ada 32 kasus COVID-19 yang ditemukan pada jemaah haji Indonesia yang saat ini yang menjalani perawatan di rumah sakit, dan sebagian besar sudah kembali ke kloternya, sudah dinyatakan sembuh kembali ke kloternya. Dan bagi jemaah-jemaah yang kontak erat itu juga telah dilakukan pemeriksaan swab oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, dan mereka hanya dianjurkan untuk menggunakan masker, dan juga kami melakukan pemantauan yang ketat pada mereka yang melakukan kontak erat kalau ke depan kemudian atau beberapa kemudian dikhawatirkan timbul gejala. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada pertambahan kasus ya sejak 2 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu tidak ada. Oke, kita memang tidak berharap ada penambahan begitu ya. Tapi apakah kemudian ada catatan medis yang kemudian misalkan para jemaah haji ini sudah berangsur pulang ke Indonesia untuk kemudian tetap melanjutkan perawatannya, tetap memantau bagaimana kondisinya terkait dengan COVID ini, Pak Imran? Iya, memang itu jemaah haji yang kembali ke tanah air ini nanti oleh teman-teman dari PPIH Embarkasi ini akan melakukan pemeriksaan atau screening kesehatan pada jemaah kita yang tiba di embarkasi haji, di debarkasi haji. Kemudian pada para jemaah juga kami sarankan untuk mengisi Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat ya, Health Pass Satu Sehat, dan kemudian juga kami himbau untuk mereka tetap menjaga kesehatan, dan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau terlebih kalau disertai dengan sesak napas agar segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya masing-masing yang terdekat. Oke, Pak Imran, artinya ada catatankah untuk catatan medisnya begitu untuk para yang sempat terkena COVID di sana, untuk para jemaah kita? Iya, jadi jemaah kita yang sempat dirawat di rumah sakit di Arab Saudi ini sudah dinyatakan sembuh, gitu, ya. Dan kemudian sudah boleh kembali ke kloternya masing-masing. Jadi sudah tidak lagi tidak terjadi lagi kemungkinan untuk adanya infeksi oleh jemaah yang bersangkutan. Nah, tetapi memang jemaah haji kita terus melakukan pemantauan, ya, terutama untuk mereka dengan gejala-gejala yang berat di kloter. Ini tentu saja akan segera kami rujuk ke rumah sakit Arab Saudi, dan biasanya rumah sakit Arab Saudi ini akan melakukan screening, termasuk diantaranya screening COVID-19 dan juga MERS-CoV. Nah, sejauh ini memang yang terdeteksi yaitu tadi kasus COVID-19. Oke. Dan mereka yang sudah pulang sembuh itu sudah tidak lagi menularkan gitu ya, sudah dinyatakan sembuh oleh pemerintah. Oke,
Pak Imran, bisa Anda gambarkan kemudian apa yang kemudian Anda tadi mengatakan jumlah kasus pneumonia cukup banyak pada jemaah kita. Apakah ini Ya. soal cuaca atau kemudian pada Arab Saudi secara keseluruhan memang banyak warga atau para jamaah di sana dari luar Indonesia tentunya yang juga banyak terkena soal ini begitu, Pak Imran? Iya, jadi kasus penyakit menular terutama melalui udara ini, salah satunya adalah pneumonia memang sangat subur terutama di wilayah-wilayah di mana ada kepadatan massa. Nah, seperti penyelenggara di ibadah haji, nah di mana ada massa banyak berkumpul, nah ini tentu saja menjadi ladang subur bagi penyakit-penyakit yang dapat menular melalui airborne gitu ya. Nah, salah satunya virus untuk virus influenza atau mungkin juga bakteri dan sebagainya. Jadi uh, uh, apa? Jadi tentu saja nanti jemaah kita dengan usia yang lanjut, apalagi kemudian disertai dengan komorbid, ini merupakan kelompok yang paling rentan uh, terjangkit penyakit pneumonia. Mhm. Oke, apakah kemudian pneumonia itu hanya kemudian secara lanjutannya Ya, dilihat hanya COVID-19 atau kemudian ada gangguan pernafasan lainnya begitu yang ditemukan dari PPIH Arab Saudi, Pak Imran? jadi yang banyak dirawat di rumah sakit itu dengan kasus pneumonia. Pneumonia Hmm. ini paling banyak disebabkan oleh bakteri. Dan juga kalau untuk spesifik kasus COVID-19 sendiri hanya ditemukan 32 kasus dari hasil screening Kementerian Kesehatan di Arab Saudi. Nah, pneumonia ini cenderung memang gejalanya juga berat, tetapi juga pengobatan yang teratur di rumah sakit ini juga akan bisa mengembalikan kondisi kesehatan jemaah haji kita. Memang sampai saat ini jumlah kasus pneumonia di jemaah haji Indonesia ini yang paling banyak dirawat di rumah sakit dari ada total 400 hampir 500 orang, 483 jemaah haji kita yang terkena kasus pneumonia di rumah sakit Arab Saudi yang sempat Mhm. dirawat rumah sakit. Oke, oke, baik. Terima kasih informasi dan waktu dari Anda, Pak Muhammad Imran, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi telah bergabung sama kami. Selamat malam waktu Jakarta. Sehat selalu, Pak Imran.